Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya dan sosiologi masa kini. Saya Mia Agustina selaku moderator pada presentasi hari ini. Baiklah, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Dini, Miftahul Jannah, Mia Agustina, Ririn Novelia, Nurul Fajrin, Safitri, William Nadiasha. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Sosiologi sebagai ilmu sosial merupakan suatu cabang ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri. Berasal dari bahasa Latin socios yang berarti kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sejarah sosiologi. Kata sosiologi sendiri diungkapkan untuk pertama kali ke publik melalui sebuah buku berjudul Cours de Philosophie Positive, karya Auguste Comte pada sekitar tahun 1842. Awalnya, ilmu ini lahir dan berperan penting dalam mempelajari peradaban masyarakat Eropa pada sekitar abad ke-19. Khususnya dalam menelaah kondisi dan perubahan sosial dan dampaknya. Para ilmuwan kemudian membangun berbagai teori-teori kritis terhadap dinamika interaksi masyarakat secara luas dan mengembangkan sosiologi hingga seperti yang kita kenal saat ini. Memiliki ragam keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain, baik secara teori maupun praktek. Sosiologi tidak dapat menjadi ilmu sosial yang utuh dengan berdiri sendiri. Oleh karena itu, penerapan ilmu ini dapat dipisah menjadi dua golongan khusus, yaitu sebagai pengetahuan murni sekaligus sebagai ilmu pengetahuan terapan. Secara khusus, sosiologi mempelajari perilaku manusia, lengkap dengan berbagai interaksi sosial antar individu, dengan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok, dengan kelompok yang berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain menurut Stephen Turner tahun 2011 dalam bukunya Philosophy of Anthropology and Sociology sebagai berikut. 1. Sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara materi, sementara sosiologi mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Ilmu ekonomi harus memecah masalah bagaimana menaikkan nilai uang dalam negeri terhadap dolar Amerika dengan menurunkan suku bunga bank. Hal ini menjadi salah satunya. Untuk bidang ilmu sosiologi, contohnya melihat persoalan dengan lebih luas lagi seperti usaha kecil menengah, hukum, pemberdayaan ekonomi rakyat, kondisi pribadi individu, dan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, ada ilmu tentang sosiologi uang. Contoh hubungan sosiologi dengan ekonomi yaitu dalam bidang produksi dan konsumsi masyarakat. Sementara itu, sosiologi lebih memperdalam pembahasannya dalam hal bagaimana tiap manusia tersebut berinteraksi dan melakukan kerjasama, juga bersaing dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Riri Novelia Iksan, yaitu Sosiologi dan Ilmu Politik Hukum. Secara umum, ilmu politik yaitu ilmu terapan atau lanjutan dari teori-teori dalam ilmu hukum. Keduanya bersinggungan langsung dengan sistem peradaban manusia, terutama masalah pemerintahan dan kekuasaan politik, baik secara formal maupun informal. Ilmu politik dan ilmu hukum mengkhususkan diri mempelajari teori-teori pembinaan kekuasaan dalam pola pemerintahan suatu wilayah, khususnya negara. Namun, sosiologi hadir guna menelaah sisi sosial dalam kehidupan politik tersebut, terutama terpusat pada kehidupan masyarakat, politik pada suatu periode dan wilayah tertentu. Sosiologi dan ilmu sejarah memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sebuah peristiwa sosial sebagai objek kajian. Para ahli sejarah berusaha menggambarkan kejadian-kejadian di masa lalu secara konkret dan
akurat, terutama tentang periode dan masa kejadian tersebut terjadi. Agar menjadi pelajaran bagi tiap individu di masa kini dan masa akan datang, para sosiologi juga memiliki ketertarikan yang sama dalam hal mempelajari masa lalu. Proses-proses sosial dan yang telah dihasilkan melalui sebagai peristiwa-peristiwa tertentu di masa lalu dapat menjadi bekal analisa kehidupan sosial masyarakat di kemudian hari. Salah satu metode yang digunakan dalam sosiologi adalah metode histori. Dalam hal ini, para sosiolog selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah, sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi. Oleh karena itu, antara sejarah dan sosiologi mempunyai pengaruh timbal balik. Keduanya mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami masyarakat atau manusia. Baik, itu selanjutnya itu sosiologi dan antropologi. Ilmu sosiologi maupun ilmu antropologi memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Masyarakat dalam beragam individu di dalamnya selalu melahirkan budaya yang bersifat dinamis dan tak berhenti berevolusi. Perubahan inilah dengan keadaan sosial yang dijadikan objek kajian kedua cabang ilmu berikut. Perbedaan yang mencolok dapat kita lihat dalam bentuk bidang-bidang yang menjadi pusat penelitian di antara keduanya. Jika antropologi meneliti dari segi ekonomi, kepercayaan, bentuk pemerintah, bahasa, adat istiadat, dan kepribadian masyarakat secara khusus sebagian tiap individu dan masyarakat. Sosiologi cenderung memberi batas-batasan bahasa kepada masyarakat yang sudah beradab dan berdinamika dengan lingkungan sosialnya. Objek kajian sosial adalah masyarakat. Masyarakat selalu berkebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan tidak sama, tetapi berhubungan sangat erat. Masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Jika diibaratkan, sosiologi merupakan tanah untuk tumbuhnya kebudayaan. Kebudayaan selalu bercocok sesuai dengan masyarakat. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu sosiologi dan ilmu psikologi. Secara khusus, psikologi dapat dijabarkan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari mental, perilaku, dan proses melalui proses ilmiah secara terapan. Psikologi menyoroti perilaku dan sikap tiap individu dalam berinteraksi secara sosial dengan sesamanya. Dalam psikologi, membahas deskripsi tingkah laku dan diagnosa pengendalian individu dalam lingkungan sosialnya. Sementara sosiologi membahas pengaruh dan dampak interaksi sosial tersebut dalam lingkungan bermasyarakat. Sosiologi secara umum membahas struktur sosial di mana perilaku tersebut terjadi, tanpa menyoroti tindakan tersebut secara khusus. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ada sedikit pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Mia Agustina, selaku moderator pada video ini, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.